Halo guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan murah rezeki. Fokus kali ini adalah film berjudul Six Days Seven Nights. Film ini dirilis tahun 1998, berkisah tentang seorang pria dan wanita yang terdampar di sebuah pulau kosong tak berpenghuni. Mereka mencoba bertahan hidup dengan alat seadanya dan mencari cara agar mereka bisa kembali ke tempat asal mereka. Tentu banyak hal seru yang mereka alami di sana. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Kita langsung masuk ke cerita. Let's get it. Di awal film, kita akan dikenalkan oleh sosok wanita metropolitan bernama Robin Monroe. Ia bekerja sebagai seorang editor majalah terkenal di New York. Di sela pekerjaannya, ia mendapatkan kiriman bunga dari calon tunangannya. Ia mengajak Robin untuk dinner malam ini. Singkat cerita, Robin dinner dengan calon tunangannya yang bernama Frank Martin. Ternyata Frank memberi kejutan pada Robin kalau ia akan mengajaknya liburan 2 minggu di sebuah pulau eksotis di Makatea. Bahkan Frank juga sudah meminta izin libur pada perusahaan Robin. Hari keberangkatan mereka pun tiba. Robin yang hendak mencari pesawat menuju pulau tersebut tampak kaget dengan pesawat yang akan ia naiki. Terlihat tua dan agak sedikit riskan. Namun sang pilot meyakinkan kalau itu baik-baik saja. Ini hanya bagian dari maintenance pesawat. Di samping sudah tidak ada lagi pesawat yang terbang ke sana, Frank dan Robin pun memberanikan diri. Pilot ini bernama Quinn. Dia juga punya pacar bernama Angelica. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Sampailah mereka ke Pulau Makatea. Frank dan Robin pun langsung menuju penginapan. Mereka tampak kagum dengan keindahan tempat itu. Malamnya, Frank memberi kejutan pada Robin, yaitu melamarnya. Di sana, Robin dihampiri Quinn yang tengah mabuk. Ya, ia sedikit bertingkah konyol. Quinn berniat membelikan minuman untuk Robin, namun Frank datang dan mereka pun pergi. Keesokannya, Robin dan Frank yang tengah asik berjemur dihampiri oleh seorang wanita. Ternyata Robin mendapat telepon dari tempatnya bekerja. Ada masalah penting yang mengharuskan Robin untuk kembali. Si bos memintanya 1 hari saja dan kau boleh kembali ke sana setelah itu. Dengan berat hati, Robin pun menurutinya. Robin pun langsung mendatangi Quinn. Ia meminta Quinn untuk mengantarnya. Ia akan membayar $500 untuk itu, namun Quinn menolak. Robin pun langsung menaikkan tawarannya menjadi $700. Quinn pun setuju. Dengan packing yang seadanya, Robin pun menuju pesawat Quinn. Setelah pembayaran di muka, mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, cuaca tampak buruk untuk penerbangan. Di sisi lain, Frank tampak asik dan terpesona melihat Angelica yang tengah menari. Kembali ke pesawat, Quinn mencoba menghubungi operator udara, namun cuaca yang buruk membuat sinyal radio mereka sulit untuk berkomunikasi. Melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan, Quinn memutar pesawatnya dan berniat kembali ke Makatea. Robin yang panik pun menelan beberapa obat penenang. Pesawat mereka dihantam petir. Kali ini sambungan radio dengan petugas pantai benar-benar sudah terputus. Ditambah Robin yang mulai ngefly akibat terlalu banyak menelan pil penenang. Quinn melihat ada pulau kosong di bawah. Ia berencana mendaratkan pesawatnya di sana. Namun itu tak berjalan mulus. Keesokannya, Robin terbangun. Tentu ia bingung dengan keadaannya. Quinn pun menjelaskan kalau pendaratan kemarin tidak berjalan mulus dan menyebabkan roda pesawat rusak parah. Robin mencoba menggunakan teleponnya, tapi tidak ada sinyal di sana. Hal itu tentu membuatnya frustasi. Quinn pun menjelaskan kalau masih ada satu hal yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu flare gun. Namun hanya ada 1 peluru.
Kita harus menggunakan ini dengan baik. Robin pun meminta uangnya $700 kembali. Namun Queen memberi $300 dengan merobek separuhnya. Robin jengkel akan hal itu. Ia masuk pesawat dan memutuskan pergi menggunakan perahu. Tapi berlanjut ke Frank. Ia mendapat telepon dari tempat Robin bekerja kalau Robin tak kunjung sampai. Frank pun merasa ada yang tidak beres. Angelica yang ada di sana pun merasa hal yang sama. Mereka pun memutuskan untuk mencari Robin dan Queen menggunakan helikopter. Di sisi lain, Frank dan Robin memutuskan untuk masuk ke hutan dan mencari air. Mereka menemukan air terjun di sana. Robin dikejutkan dengan seekor babi yang menghampirinya. Ia pun langsung masuk ke sungai. Tiba-tiba, hal konyol terjadi. Robin merasa ada sesuatu yang masuk ke celananya. Ia merasakan kalau itu ular. Queen pun berusaha menolongnya. Just stand still. Still. Stand Yeah. still. What? Not good. What? Mereka pun mulai terbuka satu sama lain. Queen mulai menceritakan hal-hal personal tentang dirinya. Begitu juga Robin. Tanpa disadari, mereka mulai bisa saling memahami. Look at that sky. You don't see a sky like that in New York City. Good night. Really suave. Keesokannya, Robin mendengar suara pesawat. Ia pun bergegas membangunkan Queen. Dengan tergesa-gesa, ia mengambil flare gun dari celana Queen. Namun, Oh, nuts. tentu Queen gak habis pikir. Robin pun mengatakan kalau ia melihat pesawat dan mencoba meminta bantuan, namun tersandung. Queen pun menimpal, itu adalah pesawat komersil, terbang 6 mil jauh di atas kita. Flare gun kecil ini tentu tak akan berpengaruh apa-apa. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk menaiki sebuah bukit yang ada di pulau tersebut. Mereka meyakini kalau pulau itu bernama Tamiteng. Setelah melihat map, pulau Tamiteng mempunyai suar pemancar di puncaknya. Mereka berniat mematikan sinyal pemancarnya. Dengan begitu, teknisi akan datang dan mereka bisa selamat. Namun, setelah sampai di puncak, tidak ditemukan apa-apa di sana. Ternyata dugaan mereka salah. Pulau tersebut bukan Tamiteng, melainkan Mata Nui. Tentu Queen frustasi dan mulai kehilangan harapan. Namun Robin menyemangatinya kembali. Saat mereka hendak turun, Robin melihat ada kapal yang tengah berlabuh ke pulau itu. Mereka pun langsung bergegas turun dan mengunjungi kapal tersebut menggunakan perahu. Di saat mereka hampir sampai, ternyata ada 2 kapal di sana. Queen merasa ada hal yang aneh. Ternyata satu kapal lagi adalah kapal perompak. Mereka pun langsung bergegas menjauh. Tapi sayang, hal itu diketahui oleh salah seorang perompak di sana. Mereka pun langsung dikejar menggunakan boot. Queen pun mencoba melawan. Namun, saat para perompak hendak menembak Queen, Robin mengatakan kalau mereka menemukan harta karun di pulau ini. Kalau kalian mau, kami bisa mengantar kalian ke sana. Para perompak pun percaya. Mereka mengikuti Queen dan Robin dari belakang. Melihat ada kesempatan, mereka mencoba kabur. Usaha mereka terhenti di sebuah pinggiran pantai yang curam. Robin enggan untuk melompat, namun Queen langsung mengecup bibirnya dan Queen dan Robin pun sampai ke sisi pantai yang lain. Mereka
mereka lalu melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka menemukan bangkai pesawat yang diduga bekas perang zaman dahulu. Di sisi lain, Frank sedang bersama Angelica. Ia mengantarnya pulang. Namun, sesampainya di kamar, Frank tergoda dengan Angelica. Mereka pun beradik dewasa. Kembali ke Quinn dan Robin. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Keesokan harinya, Quinn memotong bagian dari bangkai pesawat itu. Sepertinya ia mendapatkan ide. Menggunakan bagian pesawat tersebut, mereka berdua perlahan mengarungi sungai. Tibalah mereka di air terjun kecil. Quinn pun dengan susah payah melewatinya. Berpindah ke Frank dan Angelica. Seorang pria datang menghampiri mereka. Ia mengabarkan bahwa regu penyelamat telah berhenti melakukan pencarian. Akhirnya, Quinn dan Robin telah sampai ke camp awal. Di sini mereka bekerja sama memperbaiki pesawat mereka menggunakan potongan bangkai pesawat yang mereka temukan di hutan. Quinn berencana merubah roda pesawatnya agar bisa berjalan di atas air. Dan akhirnya pun mereka berhasil. Tiba-tiba, ternyata para perompak berhasil menemukan mereka. Sambil dihujani peluru, Quinn dan Robin bergegas melepaskan tali-tali di pesawat. Namun, Quinn terkena serpian ledakan. Robin pun langsung menolongnya. Quinn pun masuk dan bersiap untuk terbang. Sambil dihujani peluru, mereka terus memacu laju pesawatnya. Sampai di detik-detik terakhir, akhirnya mereka berhasil meninggalkan pulau itu. Namun Quinn merasa akan segera pingsan akibat luka-lukanya. Dengan sedikit panduan, ia meminta Robin untuk mengemudikan pesawat itu. Di sisi lain, Frank dan Angelica tengah berdoa di pinggir pantai. Mereka menganggap Quinn dan Robin sudah tewas. Namun, Robin yang ada di kemudi pun tampak kesulitan mendaratkan pesawatnya. Frank dan yang lainnya pun bergegas menolong mereka. Akhirnya mereka berdua pun selamat. Namun Robin juga merasa sedih. Ia sadar kalau dengan ini ia akan segera berpisah dengan Quinn. Singkat cerita, Robin menghampiri Quinn di rumah sakit. Di sana ia mengutarakan perasaannya pada Quinn. Robin menginginkan hubungan mereka tetap berlanjut. Sebenarnya Quinn merasakan hal yang sama, namun dia menolak. Ia mengatakan kalau Robin pantas mendapatkan pria yang lebih baik ketimbang dirinya. Mendengar itu, Robin pun langsung pergi. Akhirnya, Robin berencana kembali. Robin ingin jujur ke Frank kalau ia memiliki perasaan pada Quinn dan ingin membatalkan rencana pernikahannya. Namun keburu dipotong oleh Frank. Ia juga keceplosan mengatakan kalau ia pernah tidur dengan Angelica. Dirasa memang sudah tak harus bersama, Robin pun mengembalikan cincinnya. Di sisi lain, Quinn datang dan berusaha mengejar pesawat Robin. Namun, dengan penuh kekecewaan, ia pun kembali. Tak disangka, ternyata Robin tidak ikut dalam penerbangan. Quinn pun menghampirinya dan mengutarakan perasaannya pada Robin. Tentu Robin bahagia karena hal itu yang ingin ia dengar. Akhirnya mereka bersatu dan film pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Masih banyak film-film bagus yang akan direview di channel ini. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Terus aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video berikutnya. Sampai ketemu di next video ya. Bye.